menyatakan Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara de jure telah bubar. Melarang dilakukannya kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau yang organisasi atau perkumpulan melakukan tindakan yang tidak semestinya, maka pemerintah harus mengambil sikap tegas dan penegak hukum harus juga mengambil sikap tegas gimana pun dengan cara aturan hukum yang ada. Setelah FPI dilarang, itulah tema Rosi malam hari ini. Ada Prof. Edi, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Ketua YLBHI, Asfinawati, Maman Imanul Haq, Ketua Dewan Syuro DPP PKB, dan Fadlizon, Waketum Partai Gerindra. Pak Wamen, apa penjelasan Anda terhadap keberatan masyarakat sipil soal tadi pengadilan Anda mengatakan pelarangan kegiatan tidak perlu pengadilan. Tapi bagaimana dengan SKT atau surat keterangan terdaftar bagi ormas? Ya, jadi begini Mbak Rosi. Ketika SKT itu tidak diperpanjang, maka dia sebagai ormas itu secara de jure bubar. Lalu mengapa sehingga di dalam bagian mengingat SKB tersebut kita merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Desember 2014. Di situ dikatakan bahwa organisasi tanpa SKT ya dia sah. Artinya apa? Artinya bahwa organisasi maupun perkumpulan itu boleh saja. Tetapi kemudian berdasarkan putusan yang sama dikatakan bahwa boleh dilakukan pelarangan selama dia melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban, termasuk juga di dalamnya adalah melakukan pelanggaran hukum. Bagaimana? Tadi dikatakan Prof, sebentar. Ya. Soalnya bagaimana tadi dengan Waketum Gerindra yang ini ada tuduhan atau tudingan yang cukup serius bahwa ini adalah sebenarnya menutupi extra judicial killing terhadap 6 kalau apa yang dikatakan FPI. oleh Mas Fadlizon itu kalau dalam hukum pembuktian namanya unfair prejudice. Unfair prejudice itu tidak boleh ada dalam hukum pembuktian. Kita berbicara soal kematian 6 orang FPI itu masih dalam proses. Kita tunggu bagaimana hasil Komnas HAM. Jadi tidak boleh ya. Ini kita berbicara dalam konteks hukum. Dan dalam konteks hukum pembuktian namanya unfair prejudice, persangkaan yang tidak wajar yang mencoba merangkaikan satu dengan yang lain itu tidak boleh. Saya hanya berbicara hukum ANSI. Dan yang kedua, tadi saya ingin menanggapi dari Mas Fadlizon yang mengatakan bahwa berdasarkan undang-undang ormas harus diberi teguran dan lain sebagainya. Asumsinya itu kalau dia masih terdaftar. Asumsinya kalau dia masih sah secara de jure. Tetapi pemerintah berpendapat ketika SKT itu sudah tidak diperpanjang lagi, maka dia sudah bubar dengan sendirinya. Jadi ngapain harus memberi teguran? Siapa yang kita tegur sementara secara de jure dia sudah dianggap bubar. Kalau justru kita menegur itu terjadi contradiction interminis. Di satu sisi pemerintah menganggap dia sudah bubar karena SKT diperpanjang, kok dia diberi teguran sebagai organisasi masyarakat? Itu tidak boleh. Ya. Tidak boleh Ya. ada dalam logika Baik. hukum contradiction interminis seperti itu. Saya ingin dengar apa tanggapan Fadlizon? Ya, pertama masalah prejudice itu. Ini kan namanya orang berpendapat ya. Dan saya kira masyarakat juga banyak yang berpendapat semacam itu. Itu bukan masalah prejudice. Boleh dong orang berpendapat seperti ini. Negara bebas, ini negara demokrasi. Karena kita beranggapan bahwa persoalan itu meskipun dalam proses kan sudah diakui bahwa itu ada penembakan, dan itu yang ditembak itu diumumkan oleh pemerintah siapa yang ditembak itu. Laskar FPI yang disebut ya. Kita mungkin fokus pada setelah FPI dibubarkan, bukan tentang penembakan itu. Anda mungkin ingin melihat, Anda ingin melihat. Saya mau mengatakan yang pertama dulu. Yang kedua, kalau kita lihat yang kedua tadi dikatakan bahwa dengan sendirinya sudah bubar kalau tidak terdaftar SKT. Ini kan juga logika terbalik-balik. Coba lihat pernyataan-pernyataan kita flashback ketika itu. Ada pernyataannya Pak Mahfud MD, ada pernyataan banyak tokoh-tokoh dari pejabat pemerintah sendiri mengatakan boleh, tapi tidak mendapatkan pelayanan pemerintah. Tidak ada yang mengatakan bubar dengan sendirinya. Beda. Mendapatkan pelayanan pemerintah ya dengan bubar dengan sendirinya. Orang boleh kok mendaftar ormas
Saya bikin ormas hari ini tanpa harus ada SKT kan boleh. Siapa yang melarang? Itu dijamin oleh konstitusi kita. Ya. Prof. Edi. Ya boleh, boleh Mas Fadlijon, tetapi Ya, ingat boleh. berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai organisasi yang tidak terdaftar atau perkumpulan yang tidak terdaftar itu dia sah, tetapi dia boleh dilarang. Dia bisa dilarang oleh pemerintah Kalau melanggar hukum. apabila melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan, ketertiban dan melanggar hukum. Betul. Makanya Gimana mengapa dibuktikan melanggar di hukumnya? di dalam Melanggar konsideran hukumnya itu kan harus dimasukkan. dibuktikan di pengadilan. Bagaimana? Melanggar hukumnya atau mengganggu keamanan ketertiban itu Kembali harusnya kepada dibuktikan di Perpu, pengadilan. itu tidak mesti. Itu ada jalannya. Sekali lagi, tidak Kalau mesti semuanya dengan subjektif, putusan ini bukan pengadilan. lagi Ini negara adalah suatu demokrasi. tindakan administrasi. Bahwa Gerindra tidak setuju dengan Perpu itu different story. Tetapi ini adalah hukum positif yang berlaku. Betul, yang saya katakan adalah, coba Anda lihat sendiri, di dalam tahap-tahap pemberian sanksi sendiri, itu kan jelas, ada yang namanya peringatan, harusnya waktu itu ya, ini kan saya bilang kadaluarsa, ya. ini kadaluarsa, Wah. 1,5 tahun, kenapa baru dilakukan sekarang? Kok ujuk-ujuk dilakukan sekarang? Kenapa ujuk-ujuk? Pasti ada sesuatu, makanya saya mengaitkan dengan sesuatu itu kan. Nah, jadi supaya kita tidak berbicara di ruang kosong. Sebelum kita akan melihat soal landasan hukumnya dan bagaimana perdebatan soal itu. Tapi sebagai seorang politisi Partai Kebangkitan Bangsa, Bung Maman, apakah Anda juga melihat apa yang dilakukan oleh Anda menyambut mendukung pengumuman pemerintah ini, keputusan pemerintah ini. Tapi apakah Anda juga menyetujui adanya anggapan ini untuk mengalihkan isu terhadap penembakan 6 anggota FPI sampai seserius itu? Saya tidak setuju bahwa ini adalah pengalihan isu. Karena apa? Kalau apa yang dikatakan oleh Mas Fadlijon dan Mbak Asfi tadi, menurut saya itu hanya sekedar alternatif pandangan yang spekulatif. Kita tentu setuju pemerintah. Pemerintah punya pandangan. Yang pertama adalah ketika FPI dibiarkan, maka politik identitas dengan kepemimpinan kerumunan berkali-kali melakukan agitasi, pemusuhan, bahkan kekerasan. Dan itu harus dihentikan. Kalau kita melihat kepada Kovenant Internasional tentang hak sipil dan juga hak sipil dan hukum, kita lihat di pasal 18, 19, dan 21 bahwa kebebasan itu ada batasannya. Dan negara boleh untuk melakukan pembatasan itu. Misalnya melanggar ketertiban hukum. Dan itu, dan Bung Maman melihat itu dilakukan oleh FPI. Artinya secara keseluruhan itu yang disambut oleh masyarakat secara umum bahwa negara memang harus hadir. Dan oleh sebab itu menurut saya, kalaupun misalnya ada yang tidak setuju dengan pembubaran ini, kenapa tidak lalu mengajukan saja PT-UN untuk lalu negara ini ditanyakan prosesnya? Ya. Ini lebih mudah, tapi negara harus cepat-cepat untuk menghentikan ini, karena bagaimanapun soal kepentingan keamanan nasional, keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan, dan juga keadaban publik itu dilanggar oleh FPI. Ya. Ini yang penting. Rosi. Ya, Saya kalau boleh saya tanggapi, pada bagian mana melanggar? Protokol kesehatan boleh dianggap melanggar, tapi kemudian sudah ada yang namanya sanksi, membayar denda 50 juta. Semua ini kan berawal dari kerumunan. Ya, kalau kita lihat jangan kita lupakan nih sejarah baru bulan November kemarin, Habib Rizik kembali, kemudian ada kerumunan, tiba-tiba hanya kerumunan ini yang mendapatkan perhatian, sampai ada Kapolda dicopot, dipindah, dan seterusnya. Tetapi kerumunan-kerumunan lain tidak dilakukan hal yang sama. Dan ini juga kalau kita lihat, masyarakat menilai. Ya, sekarang masyarakat itu bisa melihat kenapa hanya kerumunan ini seolah-olah kemudian dicari-cari, kemudian mungkin ada satu tindakan. Yang Anda ingin tanyakan adalah ketika itu dilarang atas satu kegiatan atau tindakan yang melanggar hukum. Selama ini FPI bagus. Di mananya? Oke, Prof. Edi. Ya, jadi saya mau bantah ya. Baca Undang-Undang Protokol Kesehatan itu baik-baik. Tidak akan berhenti di sanksi administrasi. Anda perhatikan ketentuan pasal perhatikan ketentuan pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan. Coba Anda bacakan sanksi pasal itu. Bisa administrasi, bisa penjara dan atau kedua-duanya. Anda baca itu undang-undang itu. Artinya apa? Artinya tidak berhenti di administrasi. Itu kekeliruan Anda yang pertama. Kekeliruan Anda yang kedua yang kembali Anda ulangi. Anda mengatakan bahwa seharusnya pemerintah itu menegur dan lain sebagainya. Tidak, karena kita menganggap itu sudah bubar dengan sendirinya. Ya, jadi ketika dia bubar dengan sendirinya, mengapa dasar rujukan kita itu adalah pada pada putusan Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, bahwa bukan sebatas kerumunan. Baca baik-baik pertimbangan
SKB itu, dia seringkali melakukan kegiatan antara lain adalah razia, sweeping, itu adalah Einrichting. Dasarnya apa? Dasarnya ada 206 kasus di mana 101 kasus itu sudah inkrah, sudah mempunyai putusan kekuatan hukum yang tetap. 101 kasus itu, Saudara Fadli, itu kebanyakan adalah pasal 170 KUHP. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa itu perorangan. 170 KUHP itu dalam doktrin pidana namanya Sammenhastelde delik. Itu adalah delik kolektif. Jadi ya Anda boleh ahli hukum demikian. ya. Tapi Anda menggunakan hukum itu untuk kepentingan kekuasaan. Tidak Bukan untuk kepentingan kekuasaan, keadilan. itu interpretasi. Gitu ya? Anda kembali Bukan. prejudice. Kita bisa berdebat panjang-panjang itu tentang undang-undang karantina Anda kesehatan. mengkonter karena tidak bisa menjawab argumentasi saya secara hukum, lalu Yang Anda mana? mulai menuduh. Mudah itu sekali ini untuk kan dipatahkan hukum, argumentasi ya. Anda Jadi itu. seperti tadi Anda mengatakan bahwa Anda boleh berpendapat, ya saya pun juga boleh berpendapat. Ya. Jadi Anda tidak bisa melawan argumentasi hukum saya. Misalnya, Anda menuduh saya soal menggunakan kekarantinaan hukum untuk kesehatan, kekuasaan. Silahkan pasal supaya kita 93, sama coba Anda frekuensinya. periksa. Anda mendebat Anda juga periksa dengan ya konteks pasal hukum, 93. ya. Tidak ada hubungannya Jadi itu. bukan asal bunyi. Berdapat Tidak ada secara hubungannya, konteks misalnya hukum. pasal 93 itu, dengan kasus Habib Rizik. Coba Anda baca. Anda hafal nggak Enggak. pasal itu? Mas, pasal 93 itu kan di dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, kemudian di dalam implementasinya itu bisa dituangkan dalam peraturan gubernur, peraturan wali kota maupun peraturan bupati. Baca Mengapa? dong, apa peraturannya Karena sifat apa? PSBB Saya ingin tahu. di masing-masing daerah itu berbeda. Karena Ya. itu Ya, baca tidak peraturannya berhenti apa. pada sanksi administrasi. Di dalam peraturan gubernur yang Anda sebut tadi, ada sanksi administrasi yaitu denda. Betul. Dan sudah Tetapi dilakukan denda kalau itu. bukan undang-undang dengan peraturan gubernur, mana yang lebih tinggi, Mas? Undang-undang tidak pernah mengantisipasi pandemi seperti ini. Kami ikut Oh, membuat Anda undang-undang salah. itu. Anda Kami ikut membaca membuat undang-undang itu secara Coba tekstual, periksa tidak secara di dalam undang-undang kontekstual. kekarantinaan Tidak. kesehatan pasal Undang-undang 93. karantina Tidak. kesehatan itu antara lain ada yang namanya pembatasan sosial berskala Ya. besar. Anda buka pasal Betul. 19, pasal 15, pasal 49, Konteksnya pasal berbeda. 55 undang-undang itu. Konteksnya berbeda. Saya hentikan. Tidak, Tadi tidak, begini, tidak. Bung Fadli, tadi Tidak. Anda ingin menanyakan, coba sebutkan undang-undang apa yang seperti apa yang dilanggar. Tadi Prof. Edi juga sudah menyebutkan apa Sudah saja yang saya dilanggar sebutkan, dan 170 berdasarkan KUHP itu. undang-undangnya. Ya. Ya. Sekarang kalau kita lihat ya, kalau ada orang atau anggota sebuah organisasi melakukan pelanggaran hukum, apakah itu berlaku bagi organisasinya? Ada organisasi misalnya anggotanya melakukan korupsi, apakah organisasinya dibubarkan atau dilarang? Ya. Kecuali itu menjadi kebijakan dari organisasi. Berarti Nah, Anda, oleh karena itu- apakah Anda ingin oleh karena itu Anda ingin perlu ada yang mengakui namanya pengadilan. bahwa ada bagian dari FPI yang memang selalu melanggar hukum? Apakah Itu ini yang harus artinya Anda ingin dibuktikan. mengakui itu? Itu yang harus dibuktikan oleh pengadilan. Loh, Mas, Disitulah sudah perlunya terbukti pengadilan. ada 101 kasus yang Itu sudah organisasi atau mempunyai kekuatan perorangan? hukum mengikat, Mas. Iya, Ada saya sepakat organisasi bahwa atau itu perorangan? lebih dari satu. pada orang tidak serta-merta bisa diberikan kepada Iya, kepada organisasi. kepada organisasi. Oke. Karena anggota partai politik juga banyak yang korupsi. Apakah Banyak berarti yang partai korupsi. politiknya Ya, Baik, tapi itu kalau supaya kita FPI, fokus, Mbak Bapak-Bapak Rosi. dan Asfi, sebentar saya potong dulu, berarti kita akan masuk bahwa memang benar jika ada anggota satu organisasi ikut dibayat untuk jadi ISIS, kemudian terlibat dalam jaringan teroris, lalu kemudian terlibat dalam berbagai tindak kriminal, apakah kemudian organisasinya harus dilarang atau dibubarkan? Kami kembali saat lagi.